senang sekali saya dapat kembali hadir dalam talk show dengan tema mengolah pala meraup laba. Sahabat masa kini tentu kita tahu bahwa di masa lalu buah pala merupakan salah satu rempah yang menjadi primadona, tidak hanya di Aceh namun juga di Nusantara. Buah ini mempunyai banyak khasiat, bahkan dijadikan makanan dengan berbagai macam olahan. Nah, tahukah kalian? Sekarang ini di Aceh ada sajian baru dari buah pala. Namun yang diolah kali ini sangat berbeda dan tentunya sangat istimewa. Karena di tangan orang-orang muda ini, buah pala diolah menjadi salah satu varian kopi, yaitu adalah kopi Aceh. Bersama saya Putri Zidni kini telah hadir owner dari kopi pala, Abang Misri. Oke, Bang, boleh nggak diceritain awal mula dapat inspirasi dari bikin produk kopi pala ini? Sebenarnya ini juga hasil dari buah pikiran. Kita diskusi dengan kawan-kawan bagaimana ingin menciptakan satu varian minuman baru, khususnya kita di Aceh. Karena kebetulan saya berasal dari Tapak Tuan Aceh Selatan, di sana dikenal daerah penghasil pala terbaik bahkan di Indonesia. Selama ini kan kita di masyarakat kita itu yang bisa pala itu diolah sebagai sirup. Sirup itu belakangan ini terjadi penurunan tren. Dulu sirup pala sempat menjadi tren khususnya kita di Aceh. Dulu masyarakat Aceh ramai-ramai konsumsi sirup pala karena dianggap ini adalah sirup hasil dari tanah dan alam kita sendiri. Kemudian di akhir-akhir tahun 2010 popularitas sirup pala itu meredup, hilang. Makanya saya berdiskusi dengan kawan-kawan bagaimana nih kita mau menciptakan satu varian minuman dari pala kemudian menjadi minuman yang disukai dan digandrungi oleh penduduk kota khususnya kita di Banda Aceh. Mulailah karena kan masyarakat Aceh itu senang dengan kopi, setiap hari live in di warung kopi, bekerja di warung kopi. Mulailah kita berpikir ya udah ayo kita coba buat racikan minuman bagaimana pala ini bisa menjadi kopi. Bikinlah, kita coba habiskan waktu juga peracikan itu selama 2 bulan. Kita racik, kemudian menemukan taste yang tepat, kemudian baru di tahun 2019 itu kita buka usaha. Juga sama bir pala, wedang pala ini adalah menu yang terakhir. Kita concern di pala sebenarnya. Bagaimana? Karena kita melihat keadaan masyarakat khususnya kita di Aceh Selatan itu, mereka itu kulit daging pala itu dibuang. Daging pala itu dibuang, nggak dimanfaatkan, yang diambil cuman biji. Makanya yang dari daging yang dibuang oleh masyarakat itu kita olah menjadi wedang pala, jadi bir pala dan kopi pala. Kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk menciptakan satu minuman ini tuh, Bang? Kalau minumannya beda-beda. Kalau untuk kopi itu prosesnya peracikan bahan dasar baku pala itu mungkin makan waktu 1 sampai 2 bulan. Sama dengan bir pala 2 bulan, 1 bulan sampai 6 bulan. Nah, untuk bir pala sendiri ada beberapa varian. Ada yang masa fermentasinya itu masih baru 1 bulan, ada yang 6 bulan itu rasanya agak sedikit lebih strong. Kalau wedang pala ini ya cuman 1 minggu. Oh, ini ya? Wedang pala ini cuma 1 minggu. Oh, enggak selama bir pala. Karena dan bir dia pala perlu waktu untuk fermentasi juga ya. Ya. Oke. Berarti selama dari tahun 2019 ya udah 2019. 1,5 tahun berjalan ya. 1,5. Selama 1,5 tahun itu ada nggak sih, Bang, kendala? Terlebih lagi kan kita pandemi kan, ada pandemi COVID ini. Ya, kalau kendala banyak sebenarnya. Karena memang apalagi dalam dunia usaha memang kendala semua. Apalagi masa COVID kita, karena pala kopi itu baru buka September akhir kita buka, itu baru jalan beberapa bulan, 2 bulan setelah viral di media sosial, itu ramai dikunjungi oleh masyarakat dan kawan-kawan. Setiap hari warung kita penuh antrian. Kemudian karena dampak pandemi, kita dengan kebijakan pemerintah kita harus tutup. Mungkin itu pandemi yang kita alami selama 8 bulan lamanya. Kalau pengaruhnya ya sangat luar biasa pengaruhnya.
Bahkan kalau teman-teman kita di UMKM yang tidak mampu manajemen keuangannya tidak bagus, pasti sudah gulung tikar. Begitu. Ya. Kalau boleh tahu lokasinya di mana sih Bang? Lokasinya tepat di Simpang BPKP, depan seberang Gedung Amel. Oh, di seberang Amel Seberang Gedung Convention, Amel. berarti dekat Cane Mama. Iya, sebelum Cane Mama. Selama 8 bulan tutup itu ada nggak sih penurunan omset? Pastinya ya. Tapi kerugian lain ada nggak selain itu? Kalau kerugian ya secara materi kita banyak ruginya. Karena memang kita nggak buka, operasional nggak jalan, ya kita nggak ada putaran, nggak mendapatkan keuntungan. Juga kita berharap dari pemerintah sampai hari ini juga tidak ada perhatian yang khusus dan spesifik untuk kawan-kawan kita, khususnya UMKM di Kota Banda Aceh. Nggak ada. Jadi kita pandemi ini ya kita berjuang sendiri-sendiri lah. Iya. Kita berjuang sendiri-sendiri, kita hidup sendiri-sendiri. Begitu. Kalau untuk buah palanya sendiri, sekali pasok untuk membuat minuman-minuman ini tuh berapa Bang? Kalau ini kita nggak produksi secara sekaligus, kita bertahap, tahapan per 2 minggu, 1 minggu kita ada tahapan. Dan kedua, kita juga tidak produksi di Banda Aceh. Kita produksi, rumah produksinya itu di Aceh Selatan. Di rumah di Labuan Haji dan Tapak Tuan ada 2 tempat produksi, Labuan Haji dan Tapak Tuan. Kita kirim ke Banda Aceh itu dalam bentuk bahan baku yang sudah jadi. Kita tinggal pengemasan. Di Banda Aceh kita pengemasan saja. Nah kalau untuk ini berarti kan satu kemasan ini tuh kira-kira tahan berapa lama nih Bang? Kalau untuk yang fermentasi dia tahan lama. Bahkan kita punya tagline bir palaki itu semakin lama semakin gawat. Oh gitu tahan ya. lama. Semakin lama 6 bulan bahkan sampai 1 tahun dia rasanya akan semakin enak. Ya, Beda karena dengan memang butuh minuman-minuman proses ini. fermentasi untuk itu ya. Kalau yang ini? Sama, ini beda kemasan. Oh, ini beda yang kemasan. kemasan Ini- botol kaca. Oh ini bir yang- juga. yang Kalau untuk plastik. wedangnya? Wedangnya itu 15.000 juga sama dengan ini. Ini 15.000. Nah. Kalau untuk wedang, Oh iya. Kalau Ini- untuk wedang? ini tidak fermentasi. Ini nggak fermentasi. Ini campuran dari jahe merah, ekstrak buah pala dan gula merah. Itu minuman ini cocok untuk dikonsumsi pada saat pandemi seperti ini sebenarnya. Bisa meningkatkan antioksidan dan daya tahan tubuh. Nah ada satu nih yang bikin penasaran karena kan kita nih kan wilayah syariat. Pernah nggak sih ada yang ban untuk meluncurkan bir pala ini? Respon masyarakat tuh gimana? Ya sebenarnya memang untuk kita di Aceh sebenarnya selama udah kita jalan 1 tahun, hampir 2 tahun lah, belum ada respon negatif dari kalangan masyarakat, terutama khususnya kita di Pantai Barat Selatan. Itu ketika kawan-kawan mendengar ada namanya bir bahan bakunya dari pala, responnya positif. Intinya apa? Ketika ada inovasi baru yang dilakukan ataupun dihasilkan oleh anak-anak muda kita di Aceh, yang itu berasal dari sumber daya alam, kekayaan alam kita sendiri, itu semua mendapat respon yang positif dari masyarakat. Sampai hari ini tidak ada orang yang datang ke Pala Kopi misalnya marah-marah kenapa jual bir, nggak ada. Jadi semua pemerintah, masyarakat, anak muda semua mensupport. Oh ini minuman baru, ini penemuan baru, ini tidak ada di tempat lain dan segala macam. Ini hasil karya yang luar biasa. Itu respon kawan-kawan seperti itu. Kalau untuk efek sampingnya sendiri nih ada nggak kira-kira? Memang selama ini kita belum uji klinis. Mungkin nanti ketika kita sudah mungkin pasarnya sudah besar, kita juga masuk ke market-market mungkin tingkat nasional bahkan global, nanti kita akan urus segala administrasinya mungkin sampai ke uji klinisnya. Begitu. Kalau untuk kopi palanya sendiri itu kan kita tahu nih kalau misalkan kopi kan mengandung kafein. Ada Ya. sebagian orang yang percaya kalau misalkan minum kopi itu susah tidur. Oh ya. Nah, apakah kandungan kafein dalam kopi pala ini sama atau berbeda? Sebenarnya udah begini, kandungan pala itu sebenarnya juga punya zat adiktif dia, sama dengan kopi. Kopi itu zat adiktifnya kafein, kalau rokok itu nikotin. Pala ini miristisin namanya.
Miristika. Jadi fungsi miristika ini bahkan dia sebagai untuk merelaksasi, menenangkan, obat gelisah, bahkan bisa menjadi obat insomnia kalau dikonsumsi dengan kadar yang tepat. Bisa jadi obat ya. Karena memang dari beberapa manfaat buah pala itu, dia memang bisa menjadi obat insomnia, untuk melancarkan peredaran darah, dan bisa menjadi obat untuk menjaga kesehatan otak. Pala. Berarti selain berjualan di store, ada juga melalui online-nya? Ya, kita juga untuk online juga Shopee, kita juga daftar, ada store kita di situ di Gojek, dan ya aplikasi store online lainnya lah kita juga ada. Juga reseller kita itu terbagi di kabupaten kota yang ada di Aceh, mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Aceh Selatan. Berarti ini udah ada resellernya ya? Ada. Sudah ada berapa reseller Bang di berbagai kota? Setiap minimal satu kabupaten satu. Satu kabupaten satu, wow lumayan banyak juga ya. Kalau untuk permintaan keluar kota nih, pengirimannya gimana nih? Keluar kota kita masih pakai pengiriman kargo, kadang JNE. Kalau misalnya kapasitasnya nggak banyak, kita pakai JNE. Kalau besar itu kita kirim dari travel atau kargo, pasti. Gitu. Oh, untuk penjualan sekarang ini sudah mulai stabil atau gimana? Kalau untuk sekarang pasti berbeda sebelum masa pandemi, karena kan pandemi ini merusak segala lini sektor ekonomi masyarakat. Walaupun pandeminya udah mau selesai, tapi kan ekonomi masyarakat belum tumbuh, belum pulih ya? Sempurna. Pasti masih ada mungkin penurunan omset kita sekarang itu ya di atas masih belum tertutupi juga ya? 50%. Nah, kedepannya nih, selain wedang, bir, dan kopi, ada nggak sih kira-kira menu baru yang akan diluncurkan? Ada, pasti. Kita akan selalu mengeluarkan menu yang baru. Bahkan terlalu sering mengeluarkan menu baru. Karena memang tagline kita itu, Pala Kopi selalu ada yang baru. Begitu. Pasti. Kalau untuk misal di store-nya langsung, itu apakah hanya menjual minuman atau ada makanan juga yang berbahan baku dari buah pala ini? Kalau pala kita banyakkan ke cemilan. Gitu. Karena masyarakat Aceh Selatan itu memproduksi kulit pala itu menjadi makanan, manisan pala, rujak pala, macam-macam dari pala. Bahkan kadang jok-jok kawan-kawan itu datang ke warung, Bu pala naeno. Kan nggak mungkin pala dijadikan nasi. Iya. Berarti memang bahan baku utamanya itu dari pala ya? Dari pala. Pernah kepikiran nggak sih Bang untuk nyoba rempah-rempah lain selain buah pala nih? Tapi untuk saat ini saya mau concern di pala. Karena pala ini sudah lama sebenarnya kena pandemi kalau di Aceh Selatan itu. Karena pohon pala sekarang itu sudah susah tumbuh karena ada hama, penyakit yang sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Nah, jadi populasi pohon pala sekarang jadi lebih berkurang dan harganya murah. Makanya kenapa saya concern di pala, karena itu. Dulu harga pala, biji pala itu 1 kilo sampai 30.000, 35.000. Sekarang harganya berkisar dari 14.000 ke 16.000. 1 kilo. Penurunannya ya? 1 kilo. Makanya saya concern di pala bagaimana kita kulit pala itu yang dibuang selama ini oleh masyarakat kita olah, itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Karena 1 kilo pala, biji pala itu bisa menghasilkan kulitnya sampai 10 kilo. Nah, 1:10. Jadi kalau masyarakat panen pala itu 1 kilo, dia akan dapat kulit 10 kilo. Nah, kulit itu kita beli 2.000 1 kilo. Kalau kali 10, 20.000 tambah 16.000. Mereka akan dapat keuntungan 1 kilo pala 36.000. Nah, jadi kita akan bantu masyarakat di situ. Makanya kita berharap kita dapat bantuan dan perhatian dari pemerintah bagaimana meningkatkan produksi kita
meningkatkan kualitas dan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat gitu. Tapi setahu saya pribadi, pemerintah bukannya sudah mengeluarkan bantuan ya untuk para UMKM Ya. sebesar 2,4 juta ya per UMKM-nya ya. Itu abang ada dapat atau enggak atau gimana? Sampai saat ini enggak. Sampai saat ini Sampai belum. saat ini enggak. Kemarin itu pemerintah khusus membantu ya UMKM yang pernah ambil pinjaman di bank, di Pegadaian dan segala macam. Pemerintah mengambil data dari situ, bukan data real dari lapangan. Nah, jadi kawan-kawan kita yang usaha-usaha baru yang belum mendapatkan pinjaman ataupun bantuan dana dari perbankan dan lain-lain itu ya nggak mendapatkan apa-apa. Saya nggak dapat apa-apa. Kalaupun dibantu oleh pemerintah cuma 2.400.000. Iya. Bertahan di masa pandemi 8 bulan itu nggak cukup. Nggak cukup dengan ya? 2.400.000. Bahkan nggak nyampe 2% ya. Ah. Berarti Jadi itu bukan uang bantuan, itu uang saku. Uang saku. Untuk operasionalnya nggak cukup, nggak mungkin, karena banyak kawan-kawan bertanya bagaimana bertahan di situasi pandemi seperti ini. Saya bilang begini, kalau sakit itu ada vaksin, manusia sakit ada vaksin, usaha nggak ada vaksin. Nah, kita UMKM, kawan-kawan menjalankan usaha nggak ada vaksinnya, bagaimana usaha dia ini biar nggak sakit? Selain dari suntikan dana, kalau pemerintah mau UMKM ini nggak tutup, bangkrut dan segala macam, pemerintah harus memang betul-betul membantu seperti itu. untuk menghasilkan minuman ini berapa pala sih yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu botol minuman ini? Satu botol itu mungkin dia perbandingannya 1:10. Mungkin 1 kilo kulit pala akan bisa menghasilkan 10 botol minuman. 10 botol pala. 10 botol. Berarti 1 kilo 10 botol ya? Ya, 1 Itu kilo. termasuk sedikit juga ya? Sedikit. Untuk range harganya nih Bang, berbeda-beda pastinya ya, bir sama wedang dan kopi ya. Kalau untuk birnya? Kalau kopi ini kita pukul rata nih. Oh, pukul rata. Pukul rata. Harganya sama 15.000. 15.000 semuanya nih? Kalau khusus yang ini karena kemasan kaca, ini isinya agak lebih banyak. Banyak. Ini 25.000. Kalau yang kemasan plastik itu 15.000. Oh gitu, yang ini 25.000, yang ini 15.000, berarti semuanya sama ya? Sama. Kalau misalkan untuk dine in ke restorannya sendiri menggunakan packaging yang seperti ini atau enggak? Kalau serving kita di warung kita menggunakan jar. Makanya kenapa pala kopi tempat kita itu banyak diminati oleh teman-teman. Karena memang cara servingnya baru. Dulu di Banda Aceh orang kan belum kenal minum di dalam jar. Ya. 1 jar itu kita bisa berempat, berlima, itu masih bisa minum rame-rame. 20.000 kita bisa minum rame-rame, kan belum ada orang minum di warung kopi Banda Aceh bisa pesan 1 jar, bisa minum rame-rame. Kita menjual itu juga. Nah, metode serving yang baru di warung kopi. Ya memang kalau misalkan di Banda Aceh ini sistem share in jar itu sangat langka ya, karena kan untuk ke warung kopi sendiri itu mereka sudah ada takaran gelasnya masing-masing ya. Kok bisa kepikiran sih Bang mengambil ide itu sistem share in jar itu? Ya jalan aja, mungkin karena kita suka kebiasaan ngopi sama kawan-kawan, beli bungkus, bawa pulang ke kos, kan minum rame-rame gitu, jadi lebih irit. Benar-benar. Kalau Mungkin untuk itu aja filosofinya. Kalau untuk yang 1 atau 2 orang, apakah mereka pesan yang share in jar juga atau per porsi? Tergantung kalau kawan-kawan kita yang memang customer kita itu yang setiap hari dia memang aktif, itu bahkan 1 jar 1 orang. Banyak dari customer kita itu umurnya ya 40-an ke atas. Nagih ya? Orang-orang tua. Memang nagih berarti ya, dari mulai wedang, bir sama kopinya ya, sangat luar biasa sekali. Nah, nggak kerasa ya udah 30 menit kita berbincang singkat dengan Bang Misri ya, owner dari Buah Pala. Bang, apa sih harapan Abang ke depannya nih untuk bisnis dan juga untuk para masyarakat-masyarakat di luar sana? Karena memang harapan kita bagaimana pemerintah itu memang betul-betul memperhatikan terutama kawan-kawan muda kita yang sekarang terlibat di dunia bisnis ataupun entrepreneur. Karena dulu mungkin zaman-zaman saya masih kuliah
Dulu orang beranggapan ya masa depannya itu adalah menjadi politisi. Tapi kan anak-anak muda sekarang sudah nggak berpikir seperti itu lagi. Bagaimana kita anak-anak muda nggak cuman kita harus produktif, kita harus kreatif, kita harus inovatif. Bagaimana menciptakan produk-produk yang berdaya saing nasional bahkan global. Kita target kita ke sana. Karena memang pala ini otentik dari alam kita sendiri, bagaimana ini pasarnya harus kita lebarkan lah. Harus minimal kita masuk ke pasar nasional. Seperti itu. Saya Putri Zidni, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.